sebenarnya muncul biaya-biaya yang ada. Iya. Dan satu yang paling penting, jangan merasa sok suci. Karena nyatanya sudah terima 50 juta itu. Jadi begini, semua itu memang ada kondisi yang membuat. Kita tahu semua, ya, ketika merancang buku itu dan akan melaunching buku itu tanggal 18 Agustus 2025 di Jogja. Waktu itu kita berdebat, ini perlu modal untuk nyetak. Dan akhirnya dibuatlah satu buku dummy. Itu hampir 1 juta harganya. Karena itu di print secara color. Judulnya sama, Jokowi sebagai... Sama, itu yang kita gunakan. Covernya juga sama? Covernya sama, karena itu dummy Mas Aiman. Baik. Kita kan nggak bisa nyetak langsung banyak. Nah, jadi itu dummy. Jadi itu sudah ada yang harus dikeluarkan dulu biaya untuk dummy. Satu. Kedua, biaya untuk acara-acara yang ada di Jogja, kemudian untuk yang dibagi-bagi. Mas Aiman, setelah itu kita pergi sosialisasi ke Solo, ke Malang, ke Medan, dan ironisnya ketika kami ngajak, Dr. Tifa juga ngajak Bang Doktor Resmond Hasiholan Sianipar, Magister ini, nggak pernah ikut dia. Gimana kita nulis bertiga, kita mau sosialisasi buku kok nggak pernah ikut. Disitulah sebenarnya muncul biaya-biaya yang ada. Iya. Dan satu yang paling penting, jangan merasa sok suci. Karena nyatanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sebenarnya begini. Iya. Siapa yang dapat 50 juta? Dan yang kedua saya mau tanya. Iya. Mas Roy kan ikut menulis buku itu. Betul. Tahu nggak berapa eksemplar yang laku, berapa keuntungannya, berapa yang diberikan? Saya memang bilang kepada Dr. Tifa, saya bukan orang yang ahli masalah keuangan. Silakan diurus. Tapi menurut saya Dr. Tifa fair. Nggak, jumlah berapa yang dijual eksemplar? Nggak tahu. Nggak tahu, karena saya bukan termasuk tim manajemen, tim pengedar, reseller. Nah, artinya gini, kalau nggak tahu, saya harus fair juga. Iya. Berarti Bang Rismond mengatakan benar dong, bahwa gelap. Iya, tapi nggak boleh. Dia tidak mengerti kalau ada biaya sosialisasi, biaya ke Solo, ke Malang yang nggak ikut. Itu satu hal, tapi kemudian bahwa tidak ada transparansi dalam penjualan buku? Setuju, tapi artinya gini, itu keterbukaan aja. Ketika kemudian kita ke Solo, kita ke Malang, saya ditanya oleh Dr. Tifa, Mas, untuk biaya ke sana, enggak, ini sudah saya, enggak, berapa biaya? Saya berikan secara transparan juga. Ini tiket untuk kereta. Saya ke Solo naik kereta. Saya ini kalau Medan nggak mungkin saya naik kereta kan, gitu. Saya ini tiket pesawat, dan pesawat pun saya pakai yang ekonomi. Yang paling murah Lion waktu itu dengan, maaf nggak boleh nyebut merek ya. Ya itu. Jadi artinya apa? Saya nggak memanfaatkan, naik Garuda eksekutif. Enggak. Kita naik yang biasa, karena kami ini berjuang bersama. Jadi tolong dipahami ya Mas Aiman dan teman-teman. Kita ini berjuang buku itu. Kita semua bersepakat. Kita nulis dengan baik, kita keluar biaya dan lain-lain. Tiba-tiba ketika kemudian pecah, ada seseorang yang kemudian membuat dengan skenarionya sendiri. Hitungan itu. Itu kalau menurut Cinta kepada Rangga, jahat itu. Ya nggak boleh kayak gitu itu ya. Saya hanya bela Dr. Tifa dan tidak ingin dikomentari. Dulu karena dia nggak paham ya. Lo kok nggak paham gimana? Karena dia ngirimnya cuma lewat WA. Yang layout itu saya semua. Lo ya udah minta. Jadi WA Anda itu saya layout menjadi seperti yang ada di apa secara itu. profesional itu minta. saya. Biaya saya layout yang makanya minta. Saya. Oke, makanya sebagai tukang editor. Anda bisa bantah nggak itu lewat WA? Lo, makanya WA kan? WA kan? Lo iya. WA. Loh, itu nggak pernah saya bantah. Makanya kalau Bang Rismond merasa sebagai editor, oke, masukkan, saya biaya melayout sekian. Itu fair. Nggak usah kemudian ketika sudah perjuangan di belakangnya ngeluh-ngeluh. Saya juga nggak minta biaya tinggi. Sekali lagi, kalau untuk melakukan misalnya ini saya mau ikut ke apa ya, lo iya. Karena ini fakta. Saya cerita dulu. Karena fakta misalnya ke Car Free Day. Saya tadinya tuh dari Bandung. Tapi tiba-tiba harus datang ke Car Free Day Jakarta. Kemudian kalau mau ditukar dengan satu amplop yang kira-kira nilainya mungkin satu, dan amplop itu masih ada semua, mohon. Saya nggak perlu buka itu karena saya merasa cerita apa ini? Lo itu sama royalty. Manajemen kan? Ya royalti ya manajemen. Makanya ini nggak fair. Kasihan Dr. Tifa. Kalau dia difitnah kayak gitu. Jadi gini. Jadi kan tadi kan
sudah ada ya pengakuannya bahwa sampai saat ini itu tidak ada transparansi berapa terjual, berapa tercetak dan lainnya. Lah, Itulah sebenarnya. Karena kita yang- bukan manajemennya, nggak apa-apa, nggak soal. Tapi ada beberapa yang dibayarkan oleh Dr. Tifa. Dibayar, jadi itu itu. transparan kalau kita minta kasih. Untuk menghindari itu kegelapan itu sebenarnya itulah yang kita antisipasi ya supaya dikelola secara terbuka. Jadi kalau sekarang ada yang bela-bela, ya mereka juga nggak paham berapa terjual, tercetak dan lainnya. Sebentar. Gitu. Dia katakan Makanya gelap. untuk Gelap itu kan pentingnya belum diketahui. itu harus dilakukan audit cetak semua rekening penerima, dicetak rekening koran, baru dilakukan Oke. Sekarang apa begini. penjelasan. Cukup. Bukan, Dari ini Anda penting. cukup. Sebentar, saya juga mau Cukup. Silakan. Yang lain masih Saya mau banyak. disclaimer Bung juga. Refli tadi mau menyampaikan sesuatu karena bagian dari pengacara Dr. Tifa juga. Dan saya usul Jangan untuk terlalu banyak. perbandingan yang coba GEG itu manajemennya juga disampaikan nanti, Mas. Itu benar nggak manajemennya? Ya, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya pengen yang terakhir. Soal buku tapi ya, Bung Refli. Ya, tapi soal yang lain sebenarnya juga pengen. Nanti karena itu saya minta 2 sesi ya. Satu soal buku khusus dan satunya lagi. Saya harus izin dulu ke mereka. Ya, satu ke pihak. Kalau lagi- seandainya mereka nggak berkenan, saya mohon maaf karena kan kita nggak mengundang Bang Refli. Tapi kalau untuk buku, saya persilakan karena ini pengacara dari begini. Dr. Tifa. Silakan. Saya kan sebenarnya harusnya kan di meja situ kan. Iya. Saya kemudian menolak kan. Betul. Dengan alasan-alasan tertentu Tapi yang kalau saya tanpa kira. Bung Refli nanti jumlahnya beda. Saya mengatakan bahwa nggak pantas orang yang kemudian berubah mendapatkan panggung seperti ini kan, itu sikap saya. Makanya saya kemudian Itu hak tidak mau Bang duduk Refli, di silakan. panggung itu. Kenapa? Kalau Anda mau menjadi pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi hak pengkhianat aja semuanya. Apa itu kan itu persepsi Bung This is- Refli, this itu is my pendapat Bung statement. Refli, tapi beda Ya. dengan kami yang Ya, jurnalistik. oke. Silakan. Saya berbeda pendapat sama Aiman dalam hal ini. Ya, oke. Nah sekarang saya harus memilih apakah saya mau bicara general view dari diskusi tentang Jokowi ini, apakah saya hanya ngomong buku saja. Buku. Kalau buku saja saya menolak karena itu delegasinya sudah diberikan kepada Baik. Pak Al-Ghazali. Karena saya sudah menawarkan waktu Ya. Bung Refli untuk hadir di sini, tapi Bung Refli menolak. Bukan. Hari ini. Saya mau bicara, kan Anda kan mengatakan saya boleh datang walaupun saya sudah menolak kalau Mas Roy datang. Kan begitu kan Betul, perjanjian betul. kita. Boleh. Dan Boleh Anda datang. akan memberikan saya kesempatan ngomong kan? Kesempatan bicara terkait dengan apa yang kemudian dibicarakan. Oh iya, makanya saya mau menanggapi secara umum nanti. Apa yang dibicarakan di Oke, sini. apa yang Anda mau sampaikan? Boleh saya tahu? Banyak hal. Aduh, Banyak bahaya hal. itu. Banyak hal. Oke. General view. Apakah boleh dipersilakan? Cukup. Saya mohon maaf, Bung Refli. Kenapa? Saya harus sampaikan ke mereka. Karena jumlahnya nggak sama. Tapi kalau soal buku dan soal Dr. Tifa, saya persilakan. Sebentar, saya ini disclaimer juga, Pak. Gini, Terlalu ini banyak, terlalu banyak. Ini punya legal standing ini. koordinator Silakan, Bung lawyer. Refli. Ada mau sampaikan antara buku dan Dr. Tifa, silakan. Ya. gini. Supaya fair. Saya ngomong Al-Ghazali. Gini ya. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian 2 hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, Ya. ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi mau untung itu semua di publishing atau penerbit. Begitu ya. Saya pernah menulis buku, saya carikan iklan sampai 100 juta, bayangkan. Saya kasihkan ke publishingnya. Alhamdulillah sampai sekarang 0 rupiah saya dapat.